Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang kita temukan, yang kita dapati, terlebih damai sejahtera sukacita yang kita terus miliki. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan, tapi kita percaya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan terima kasih karena hari demi hari Tuhan pelihara kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami mengiring Tuhan. Kembali kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengajarkan kami, menuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ditanya siapa yang mau diberkati, tentu tidak ada yang tidak mau, iya kan? Setiap orang percaya rindu mengalami berkat-berkat Tuhan, setiap orang percaya rindu mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan. Namun jangan lupa, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita berharap akan berkatnya Tuhan, maka harus disertai dengan hidup yang mau dituntun, hidup yang mau diatur, iya kan, saudara ya? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan harus mau diatur. Nah, Tuhan ingatkan kepada Harun melalui Musa bahwa setiap anak-anak Harun maupun anak-anaknya, pokoknya semua imam, keturunan-keturunan Harun, boleh memakan persembahan kudus gitu ya. Persembahan kudus yang dibawa oleh umat Tuhan kepada Tuhan, kalian boleh memakannya, hanya dimakan dalam keadaan kudus. Nah, itu dia saudara. Kita lihat dalam Imamat 22 ayat 3. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu, jadi Tuhan bilang sama Musa, sampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, keturunan-keturunan imam, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan apa saudara? Najis. Maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Jadi Tuhan bilang silakan engkau orang-orang imam-imam memang makan dari persembahan kudus yang diberikan umat Tuhan kepada Tuhan. Itu bagian mereka. Tetapi jangan engkau makan pada saat keadaanmu tidak kudus. Apa yang kita pelajari di sini? Tuhan memberkati orang percaya. Namun orang percaya harus berjalan dalam kekudusan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati orang percaya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan orang percaya. Terlalu mudah untuk Tuhan menolong setiap kita. Hanya sekarang kita mau nggak dalam tuntunan Tuhan? Berjalan dalam kekudusan. Mau diatur, dengar-dengaran. Iya kan? Nah, masalahnya ada banyak dari kita hanya pengen berkatnya Tuhan, tapi nggak mau diatur sama Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Kalau engkau mau makan berkat yang berasal daripada Tuhan, maka engkau harus hidup dituntun dan diatur oleh Tuhan. Sama seperti imam-imam pada saat itu, kalau engkau mau makan persembahan kudus yang memang dikhususkan oleh bangsa Israel buat kalian, diberikan kepada Tuhan dan buat kalian, maka kalian harus makan dalam keadaan kudus. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberkati anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberkati umatnya. Terlalu mudah, saudara. Ya, hanya sekarang kita mau nggak diatur, mau nggak kita dituntun, mau nggak kita berjalan sesuai dengan ketetapan. Karena biar bagaimanapun, Tuhan akan mengarahkan berkat-berkatnya, memerintahkan berkat-berkatnya ke tempat di mana anak-anak Tuhan belajar taat, ya. Belajar taat. Karena gini, di balik ketaatan, perjuangannya nggak gampang, tetapi ketika kita belajar untuk taat, maka ada pertumbuhan karakter di sana. Jadi berkat akan mengikuti pertumbuhan karakter. Pertumbuhan karakter dulu, berjalan dalam tuntunan dulu, mau diarahkan dulu, berkat akan mudah mengikutimu.
Makanya Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajarkan, kejarlah, carilah, usahakanlah, utamakanlah kerajaan Allah, pribadi Allah terlebih dahulu. Jadi hari ini saya ajak setiap kita, jangan hanya ingin berkatnya ya. Jangan hanya ingin berkat Tuhan tanpa mau taat. Jangan hanya ingin berkat Tuhan tapi nggak mau diatur sama Tuhan. Jangan hanya ingin berkat Tuhan tapi nggak mau berjalan dalam kekudusan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Itu sebabnya ayo sama-sama kita belajar untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam arahan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kalau kita berjalan di luar tuntunan Tuhan, kita akan terseok-seok, kita akan penuh dengan kelemahan, kita akan jatuh. Itu sebabnya perlu untuk tetap terus hidup dalam tuntunan firman. Makanya pemazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita dan berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Gak usah kejar berkat, berkat akan mengejar hidupmu kalau engkau hidup mau dituntun. Kau hidup mau diarahkan oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biar kuasa Tuhan yang mengubahkan hati setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Sehingga biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang berkat dan pertolongan kami. Dan biarlah kami boleh belajar hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapa, hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan namun mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.